Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Renungan pagi ini dari Maleakhi pasal 2, ya kita lanjutkan ya, ayat 1 sampai 9. Kita membaca secara bergantian. Bapak Ibu yang di Zoom bisa ya membacanya, bisa mengikuti. Kami di gereja akan membaca ayat 1, saya baca ayat 2, Gembala dan dunia akan membaca dan seterusnya. Murka Tuhan terhadap para imam. Maleakhi pasal yang kedua ayat 1. Maka sekarang kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Sesungguhnya aku akan mematahkan lenganmu dan akan melemparkan kotoran ke mukamu, yakni kotoran korban dari hari-hari rayamu, dan orang akan menyeret kamu ke kotoran itu. Maka kamu akan sadar bahwa aku kirimkan perintah ini kepadamu, supaya perjanjianku dengan diri tetap dipegang, firman Tuhan semesta alam. Perjanjianku dengan dia pada satu pihak ialah kehidupan dan sejahtera, dan itu kuberikan kepadanya. Pada pihak lain ketakutan, dan ia takut kepadaku dan gentar terhadap namaku. Pengajaran yang benar ada dalam mulutnya, dan kecurangan tidak terdapat pada dirinya. Dalam damai sejahtera dan kejujuran, ia mengikuti aku, dan banyak orang dibuatnya dibalik daripada kesalahan. Sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu melepaskan perjanjian yang memberi, firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam renungan kita pagi hari ini mengingatkan kepada imam-imam, ya orang-orang percaya atau pelayan secara khusus. Nah, kalau kita lihat masalah imam memang untuk orang Lewi, tetapi setelah orang percaya Yesus, firman Tuhan katakan kita menjadi imamat yang kudus, ya, imamat rajani umat kepunyaan Allah. Jadi imam berbicara bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah. Jadi imam itu punya tugas jembatan, ya, melayani, ya, secara khusus bidang rohani. Nah, menjadi fatal jika imam-imam secara khusus pelayan-pelayan yang memang khusus untuk melayani Tuhan, ya, jika mereka melakukan atau mengajarkan pengajaran yang salah, maka akan berakibat fatal. Ya. Di ayat 8 berkata begini, tetapi kamu ini menyimpang dari jalan, kamu membuat banyak orang tergelincir dengan pengajaranmu, kamu merusak perjanjian dengan Lewi, firman Tuhan semesta alam, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah bagi seluruh umat ini, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan, tetapi memandang bulu dalam pengajaranmu. Jadi imam-imam, ya, kalau kita lihat di sini, kita tarik, ya, aplikasinya adalah kepada pelayan-pelayan Tuhan, ya, hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta, ya, para pengajar rohani. Jadi seharusnya mengajarkan ajaran yang benar, tetapi jika mereka tidak mengajarkan ajaran yang benar, maka berakibat fatal, ya. Bukan hanya untuk dirinya saja mengalami celaka karena berjalan pada jalan yang salah, tetapi juga orang-orang yang diajarkannya.
Jadi sangat berakibat fatal jika seorang pengajar telah mengajarkan ajaran yang salah, ajaran yang sesat. Ya, kalau dia terus memberikan pengajaran ini, ya maka orang-orang akan mengikuti petunjuknya. Ya, berarti ketika dia beri petunjuk yang salah, banyaklah orang yang berjalan pada jalan yang salah. Dan ujungnya apa? Ujungnya adalah maut, celaka. Nah, seharusnya ya bibir seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, atau secara khusus pengajar-pengajar rohani, gembala, ya haruslah ya bibir yang kudus, yang mengajarkan yang benar. Kalau kita lihat ayat 7 berkata, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Jadi ini imam-imam yang kalau dalam PL, dalam pembacaan kita imam khusus orang Lewi, tetapi juga untuk kita sekarang adalah para pelayan, pengajar, ya, pemimpin rohani, rohaniawan. Ini hati-hati jangan sampai dia mengajarkan ajaran yang keliru. Jadi bibirnya adalah bibir yang kudus, yang memelihara pengetahuan dan mencari pengajaran. Ya, dikatakan orang-orang datang untuk mencari pengajaran kepada dia. Jadi dia sebagai utusan Allah, dia harus mengajarkan yang benar. Nah, bagaimana jika imam-imam ini ternyata tidak mengajarkan ajaran yang benar? Ya, ini sangat mengerikan ya. Buat imam-imam sendiri, atau pelayan-pelayan itu akan mengalami malapetaka atau hukuman, dan buat orang-orang yang diajarnya juga akan mengalami hukuman karena berjalan pada jalan yang salah. Nah, di ayat 2 berkata begini, jika kamu tidak mendengar, ya, tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antara kamu, di antaramu, dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ya, dan aku telah membuatnya menjadi kutuk sebab kamu ini telah memperhatikan. Kamu ini tidak memperhatikan. Jadi dalam penyampaian Maleakhi ternyata imam-imam itu sudah melakukan pelanggaran. Ya, mereka tidak mendengar suara Tuhan. Mereka tidak mengajarkan ajaran yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, nah yang seyogyanya mereka diberkati, nah karena mereka telah mengajarkan ajaran yang salah, maka berkat itu ya terputus buat mereka, bahkan diganti menjadi kutuk, ya, menjadi penderitaan, menjadi bahaya, celaka bagi mereka. Ya, Allah sendiri membuat menjadi kutuk. Jadi ini sangat penting bagaimana pengajaran yang benar harus keluar dari mulut seorang imam, ya, supaya ya dia imam itu sendiri diberkati dan orang-orang yang mendengarkan kebenaran itu diberkati, ya, diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, ternyata dalam perjalanan hidup bangsa Israel, ya, imam-imam sangat memegang peranan penting, dan itu juga yang membuat umat ini mengalami kejatuhan dalam dosa, kehancuran, karena imam-imamnya melakukan hal yang jahat. Imam-imam tidak menegakkan kebenaran, tidak menyampaikan suara Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kita melihat bagaimana peran seorang imam atau para imam ini sangat penting. Ya, jadi perlu pelayan-pelayan Tuhan menjaga hidup kudus, yakin bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan, ya, sesuai dengan firman, dan jangan coba-coba mengajarkan ajaran yang salah. Ya, jangan coba-coba menyesatkan umat. Ya, sebab jika imam itu, pelayan-pelayan itu, hamba Tuhan mengajarkan ajaran yang sesat, ya maka berkat yang seharusnya bagi dia digantikan menjadi kutuk, ya, menjadi kutuk. Ya. Aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu,
dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Wow, ini sangat peringatan sangat penting ya, berkat-berkatmu menjadi kutuk. Ya, jadi dalam hal mengajar kebenaran atau sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ini harus menjaga pengajarannya adalah pengajaran yang benar. Jangan sampai mengajarkan ajaran yang salah. Ini sangat mengerikan dampaknya bagi orang lain. Bagi dia sendiri akan berkat buat dia akan menjadi kutuk. Nah, juga orang-orang yang mengikuti dia, yang mendengar suaranya. Nah, imam atau pelayan-pelayan Tuhan ini adalah alat di tangan Tuhan ya, untuk menyampaikan kebenaran bagi umat, dan juga alat di tangan umat untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Jadi peran sangat penting sekali ya, menjembatani antara manusia dengan Allah, antara Allah dengan manusia. Jadi harus benar-benar dia hidup dalam kebenaran ya, sesuai dengan firman Allah. Nah, tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam pembacaan kita ini udah jelas kita lihat bahwa imam-imam itu melakukan kesalahan ya, mereka mengajarkan ajaran yang salah ya. Kemudian mereka juga di bagian ini berkata bahwa memandang bulu dengan pengajarannya, jadi membeda-bedakan orang ya, tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Jadi bikin-bikin sendiri gitu loh pengajarannya. Teologinya dilahirkan dari pemikiran manusia ya, pemikiran sendiri tanpa ya mendasarkan kepada kebenaran firman ya. Ini masalahnya. Jadi dibuat-buat ajaran-ajaran yang bukan daripada Tuhan. Nah, maka ini akan menghancurkan hidupnya dan orang lain yang mengikuti dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita pegang teguh kebenaran firman Tuhan. Nah, berbicara tentang imam, orang Lewi, ya tentu saat ini tidak lagi sama seperti dalam perjanjian lama. Nah, kalau kita lihat dari perjanjian baru bahwa kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi kita adalah perantara Allah dan saudara-saudara kita yang lain, orang lain. Ya, boleh dikatakan kita dipakai Tuhan sebagai pengajar-pengajar ya, mengungkapkan kebenaran, memberitahukan jalan yang benar, dan kita juga sebagai pendoa syafaat ya, membawa beban pergumulan ya, umat atau pergumulan teman, sahabat, keluarga kepada Tuhan. Jadi kita harus pegang teguh kebenaran ya, secara khusus ketika kita mengajarkan yang bersifat rohani ini ya, jangan ajarkan sesuatu yang melenceng dari firman Allah ya. Maka kalau kita mengajarkan hal yang melenceng, berkat yang seharusnya kepada kita menjadi kutuk ya. Ini merupakan teguran dalam Maliaki itu ayat 9 secara harus dikatakan, oleh karena kamu tidak mengikuti jalan yang kutunjukkan ya. Jadi ketika imam-imam ini tidak mengikuti firman Allah, semuanya hancur kan ya, maka aku pun akan membuat kamu hina dan rendah ya bagi seluruh umat ini, dan umat itu pun mengalami kehancuran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita supaya kita berpegang teguh pada kebenaran ya. Ajarkanlah kebenaran, beritahukan tentang kebenaran, jangan kompromi ya, jangan kompromi dengan dosa ya, tetapi apa yang Tuhan tunjukkan itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita ajarkan. Pegang teguh, jangan mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyimpang ya. Dan hindari juga kita sebagai pelayan-pelayan hanya untuk memuaskan diri sendiri, itu hindari, tetapi kita mau ya melakukan kebenaran sehingga berkat-berkat yang memang telah Allah sediakan bagi kita, berkat itu akan kita terima, akan kita nikmati. Amin. Berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan akan kita nikmati, tidak akan terhambat ya jika kita melakukan kebenaran ya. Maka lakukanlah kebenaran ya,
kita pertanggungjawabkan apa yang kita buat di hadapan Tuhan, maka segala sesuatu yang memang benar kita lakukan, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia kita melakukan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita